bahas nih agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Silakan Pak Cakra. Sepengetahuan Pak Cakra sebelum ketika Pak Cakra dulu masih Muslim. Silakan. Ya, benar. Terima kasih Mas Edi. Shalom buat semuanya. Shalom yang di bawah. Terima kasih sekali atas kesempatan. Ada dua dimensi yang saya tahu, yang saya dapat, yang saya kumpulkan ya dari background Muhammad. Jadi sebelum dia beragama Islam, ya Muhammad ya orang sesat. Itu menurut pengertian Al-Quran. Ya, orang sesat. Itu menurut pengertian Ahlus Sunnah, bukan apa yang saya katakan. Ini menurut terjemahan Ahlus Sunnah yang mereka pegang sendiri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ada didiskusikan persoalan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berhala. Jadi orang Islam tidak bisa mencoba mengkelabui atau membubuhkan nama lain selain berhala. Memang berhala secara kenyataan. Karena kenyataanlah yang bisa menunjukkan esensi apa itu batu Hajarul Aswad dan Ka'bah. Ya, esensinya itu dalam agama Islam itulah yang disembah umat. Nah, ada argumen filosofis argumen di belakangnya itu, oh ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan bermaksud untuk menyembah. Argumen itu persoalannya tidak mendasar sama sekali. Nah, kemudian lebih mendalam lagi, kalau memang dalam Islam itu dianggap Tuhan itu ada di mana saja, ya kan, di belahan mana, di bumi mana saja, maka tidak perlu sembahyang itu harus menghadap ke sana. Jadi banyak sekali dimensi di dalam persoalan pengertian salat yang dimengerti oleh Muhammad ternyata sangat keliru. Artinya Muhammad yang ada dalam agama Islam salah paham tentang persoalan definisi salat yang ada dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini agak sedikit dari sisi lain persoalan Muhammad. Ternyata yang saya lihat, kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah definisinya atau maknanya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam atau yang dianut oleh umat Islam kebanyakan orang Sunni dan orang Syiah. Jadi artinya Muhammad yang ada dalam syariat Islam atau dalam agama Islam tidak lebih daripada fiksi. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini menurut keterangan kitab hadis sendiri dan juga sehingga dalam hal ini Al-Quran sendiri menolak konsep Nabi terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Tidak ada konsep itu. Nah, artinya ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad termasuk hukum Islam yang sering saya bahas persoalan syariat Islam. Nah, jadi kembali kepada background Muhammad itu tadi, jadi memang sangat bermasalah melihat dari sisi literatur orang Islam itu sendiri persoalan latar belakang Nabi Muhammad dan juga misi dia membawa Islam itu kemana. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan kepada pencerahan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas, bukan kepada spiritualitas, dan juga bukan kepada moralitas. Nah, itu persoalannya. Jadi setelah dia sendiri menurut keterangan orang Ahlus Sunnah, bahwasanya sebelum dia masuk Islam adalah orang sesat, setelah dia masuk Islam dengan membawa nama Islam, ternyata Islam itu bukan kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Nah, itu dulu. Mungkin ini bisa kita jabarkan panjang lebar nanti. Mungkin kawan-kawan ada di bawah yang ada yang ingin bertanya atau Baik. Kita coba undang ya, apalagi teman-teman yang dari Aceh. Coba, teman-teman yang dari Aceh coba naik kemari supaya Aceh ini mendapatkan pencerahan. Ayo teman-teman yang dari Aceh, yang berbahasa Aceh, para penonton yang dari Aceh silakan yuk. Coba nih, si Rijal naik lagi nih. Cuman Rijal bukan Aceh, dia Padang dia. Ya coba Rijal, fokuskan dulu Rijal. Yuk. Rijal, sebelum Muhammad jadi nabi,
atau sebelum dia umur 40 tahun. Betulkah disebut di dalam dunia Islam itu disebut masa fatroh atau masa kekosongan? Betul atau tidak? Nggak ada. Di dalam Islam nggak mengenal masa kekosongan. Cuman ada pembelotan-pembelotan ajaran Baik. yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti ini, si Cakra ini. Ini adalah Paulusnya masa kini, ya. Baik. Apakah yang masa itu fatroh itu ada, sebentar? masih terbagi. Bentar dulu. Aku Ya, kau silakan. bertanya, aku jelaskan, ya. Silakan. Masih ada ajaran-ajaran yang kafah, ajaran-ajaran yang hanif di dalam orang-orang Arab pada masa itu, ya. Contohnya banyak sekali, ya. Diajar kakek Nabi kami itu masih tidak pernah menyembah berhala. Bahkan Nabi kami pun nggak pernah menyembah berhala. Cuman ada orang-orang penyesat seperti Paulus tadi yang menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran biadabnya, dengan ajaran-ajaran pagannya itu. Itulah kerjaan orang-orang penyesat tadi. Jadi ada orang-orang baik, orang-orang yang masih menyembah Tuhan yang satu, masih menyembah Tuhan yang wahid, dan orang-orang yang menyembah berhala. Itu tercampur di sana. Ya, jadi Nabi kami di sana. Sudah, Rijal? Kau belum selesai, kau tanggapi. Rijal, Ya, silakan. kau kemana-mana, kau lari kemana-mana. Kau lari ke Paulus, kau fitnah terus Paulus. Kenapa kau benci sekali sama Paulus, Rijal? Apa salah dan dosanya Paulus sama kau, Rijal? Allah pun tidak berani membuka mulutnya ngomongin Paulus. Muhammad pun tak berani ngomongin Paulus. Kenapa kalian benci sekali dengan Paulus? Herman saya dengan Rijal. Begini, sebentar Rijal, ya, sebentar. Paulus sebentar. itu Tadi kamu saya tanya, mengajarkan sebentar, kesesatan. Rijal. Tadi kamu saya tanya, apa itu masa fatroh? Kamu bilang tidak ada masa fatroh, betul? Tidak ada masa fatroh itu, masa kekosongan itu. Baik, Ya? apa ini? Pengertian masa fatroh, apa fatroh ini? Dis, ya Aduh, Rijal. kau di sana, Dis, ya kau dengar Lihat nih, dulu. Aku kan saya sudah bacakan dulu sama terangkan kamu, tadi. sebentar. Saya Dis, bacakan dulu sama kamu. bentar Pengertian dulu, masa kau fatroh, mau bertanya. periode sebelum kenabian Muhammad. Nih, saya bacakan kepada kamu. Masa fatroh adalah masa di mana tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, dikutip dari buku sejarah Islam dari masa klasik hingga modern oleh Abdul Aziz, nih dijelaskan bahwa masa ini berlangsung selama beberapa abad hingga datangnya Islam melalui Muhammad. Masyarakat Arab pada masa ini hidup dalam kepercayaan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dikatakan, dikutip dalam buku Peradaban Arab Pra-Islam dan seterusnya, bangsa Arab percaya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah dapat memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan kuat pada kepercayaan animisme dan politisme. Masa fatroh ditandai oleh berbagai aspek kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Nih, jelas nih. Ketimpangan sosial, hukum, dan seterusnya. Ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Di dalam Quran, surat Abasa, ayat yang ke-7 nih. Ini surat Abasa ayat ke-7. Pak Cakra tahu ini? Coba Pak Cakra, coba dibacakan Pak Cakra. Saya susah nih lihatnya. Edis, itu bukan Abasa, itu Ad-Duha. Ad-Duha, maksud saya. Ad-Duha ayat 7. Surat Ad-Duha ayat 7. Begini, Dis, ya, itu makanya dia dikatakan wa wajaqada mentafsir. dolan fahada. Jadi Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, seorang yang sesat. Dia tidak mengerti akidah nih. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, perhatikan. Nih, atau dalam kitab Ibnu Katsir nih, ini panjang bener kitab Ibnu Katsir menguraikannya. Lihat nih. Diriwayatkan dari Al-Asad bin Qais, dia berkata, aku mendengar Junub berkata bahwa Nabi Muhammad mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melakukan qiyamul lail. Maka datanglah kepadanya berkata, wahai Muhammad, menurutku setanmu itu tidak lain telah meninggalkanmu. Nih,
Ya kan jelas nih. Muhammad di sini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengenal Apa yang jelas? syariat. Perhatikan nih, lihat nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Coba, sebelum Muhammad jadi nabi dia tahu hukum dan akidah yang benar nggak? Dis, kau jangan tafsir Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsumu. Ini siapa yang tafsir? Saya atau Kementerian Agama? Bukan, kau bingung itu kau tafsirkan sebagai orang yang sesat tadi enggak. Ya sudah, bukan dia seperti mengerti itu. hukum dan Ya? dia mengerti hukum dan Ya. akidah nggak? Mengerti, dia mengerti Tuhan Ini loh yang tauhid, Tuhan yang dikatakan satu. belum Tidak mungkin. mengetahui akidah dan hukum kok. Iya, akidah dan hukum. Oke, Maka dia udah mengerti datanglah belum? hukum-hukum baru, Dia mengerti hukum dan syariat yang akidah nggak? baru. Aku bisa ngomong nggak menjawabmu? Enggak, saya tanya dulu. Kau- menurut Bentar tafsir dulu, Kementerian kau takut Agama, sebentar. Belum saja ini. Menurut Adis, tafsir ada 15 Kementerian orang. Agama, Rizal. Edis, Menurut tafsir ada Kementerian 15.000 Agama, apakah orang. dia mengetahui akidah dan hukum yang benar? Saat ini ada 15.000 orang yang lagi menyaksikan ini, Dis, ya. Aduh, Aku Rizal, menjawab saja, Rizal. ya. Aku menjawab saja. Kau nggak beri aku kesempatan, jangankan untuk bertanya, untuk menjawab saja. Kau tidak mengizinkan aku berbicara dengan leluasa. Apalagi ketika aku counter attack, aku bertanya kepadamu. Rizal, Mungkin kau sudah Kenapa kijang-kijang kau atau lari kencing di kemana-mana? celana. Pertanyaan saya, apakah Bukan dia lari sebelum Muhammad jadi kemana-mana. nabi mengerti akidah? Itu kau kan berkata tadi yang sesat, bukan sesat. Nabi kami itu tidak pernah menyembah Apakah berhala. dia mengerti akidah Tidak dan syariat yang benar? dengar. Itu makanya turunlah syariat Iya, aturan berarti baru sebelum turun berlaku. syariat itu dia berada di jalan yang benar nggak? Berada karena dia tidak menyembah Tuhan yang tiga atau tidak menyembah Tuhan yang Kau tidur di bawah sana, Rizal. mindset. Ya, tidur kau di bawah betul, sana. Ini memang susah sekali ya. Pak Cakra, sangat sulit mengakui, sangat sulit membuat orang Islam mengakui bahwa Muhammad itu memang didapati sebagai orang yang sesat. Itu Ustadz sendiri yang ngomong. Ustadz Effendi Usman, asal Jawa Barat, itu Ustadz yang sangat terkenal. Itu pernah mengeluarkan satu statement yang jujur. Tapi ya kalau jujur ya seperti biasa. Nih ya, pernyataan nih. Ustadz Effendi, nih ya, Effendi Usman. Apa kata dia? Ini Ustadz terkenal dari Jawa Barat. Perhatikan ya. Dia ngomong begini, Muhammad itu didapati seorang yang dolan. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa kusar bahwa niana nyebut Muhammad sesat udah ke orang maka begitu nyawana naon atuh. Yati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon teh? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Sesat. Ya, silakan Pak Cakra. Ya. Itulah salah satu dimensi yang banyak tidak dimengerti orang Islam. Ketika kita tunjukkan persoalan itu, sering diskusinya baur ini ya, tidak terlalu dihiraukan tentang persoalan apakah esensi Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam itu benar Nabi seperti yang dimaksud. Nah, tadi ayat itu yang ditunjukkan Mas Edi tentang bahwasanya belakangan Nabi Muhammad atau background Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan Islam, dia adalah sesat, adalah bahagian daripada yang menunjukkan esensi kenabian Nabi Muhammad itu sendiri dipertanyakan.
Nah, kalau dalam agama Islam Nabi sendiri tidak bisa membentuk perangai atau sikap dirinya sebagai Nabi, nah ini yang membuat konsep aswatun hasanah dalam agama Islam tidak jalan, termasuk ya konsep rahmatan lil alamin. Oke, Dan- saya sapa dulu sebentar. Ya. Ada Ilham Akbar. Halo Ilham Akbar. Muslim, Bang? Ilham Akbar. Videonya nggak nampak nih. Oke, Ilham Akbar mungkin belajar dulu ya cara naik ke TikTok ya. Memang agak sedikit. Ya, silakan lanjutkan. Kita sambil mengundang yang muslim ya Pak Cakra ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terkesan itu membicarakan Islam di belakang begitu. Ya. Karena apa? Karena nanti kesannya itu seperti orang Islam tidak diberikan kesempatan. Padahal udah kita kasih naik, ngomong pun mereka tidak mampu gitu loh.